hari. Contoh misalnya Nabi SAW bersafar, ya, atau Nabi misalnya bersabda jarak antara atau aroma surga akan didapati dengan jarak gitu ya, perjalanan sekian dan sekian. Nah itu maksud perjalanan itu apa ya kawan? Apakah pesawat, apakah mobil, apakah yang lain? Maka dibawa kepada golibnya, kepada keumuman kebiasaan yang berbicara tersebut. Di zaman Rasulullah kalau nyebut jarak sekian perjalanan naik apa? Maksudnya perjalanan unta. Kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan misalnya ada seperti burung terbang. Nah, itu lain lagi berarti. Ya. Seperti burung terbang, memang seperti itu jarak perjalanannya. Contoh kalau ada lafaz barang siapa yang disengat. Nah, apakah maksud disengat? Enggak disebutkan disengat apa. Apakah maksud disengat apakah maksudnya disengat ayam? Enggak golib, enggak umumnya kan. Disengat apa biasanya? Kalajengking atau yang semisal binatang berbisa, ya, binatang berbisa. Nah di sini saya mendengar Rasul bersabda sebelum meninggal 5 apa berarti 5 hari. Wa huwa yaqul, dan beliau bersabda inni abra'u, sesungguhnya aku abra'u berlepas diri ilallah kepada Allah. Yani aku menyerahkan kepada Allah, aku enggak tanggung jawab. Itu. An yakuna li minkum khalil. An yakuna li, untuk menjadikan untukku, minkum diantar kalian, khalil, sebagai khalil, kekasih, ya, kekasihku. An yakuna li minkum khalil, apa maksudnya? An yakuna li minkum khalil, untuk menjadikanku di antara kalian khalil, kekasih. Fa inna Allaha qad ittakhadani, karena sungguhnya Allah telah menjadikan aku khalilan, kekasihnya Allah. Maksudnya para ikhwan, yakni aku tidak akan menjadikan di antara kalian adanya khalilullah, karena menetapkan khalilnya Allah, kekasih Allah itu khalil, ya, bukan habibullah. Kalau habibullah banyak, dan khalil itu maknanya kecintaan dengan cinta paling puncak. Jadi tingkatan-tingkatan cinta itu bertingkat-tingkat, dan yang paling puncak adalah khalil, ya, kecintaan yang paling puncak yang demikian mendalam. Yani Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim itu adalah kecintaan Allah, kekasih Allah yang paling dalam dibanding manusia lain. Nah menetapkan seseorang khalilullah itu enggak boleh, itu maknanya. Karena Allah telah menjadikan aku khalil sebagaimana menjadikan Ibrahim juga sebagai khalil. Jadi kalau ada orang dari umat Islam dijadikan khalil oleh Nabi, itu harus ada dalil, ada izin dari Allah. Dan tidak ada. Seandainya boleh, yang akan Nabi jadikan khalilnya Allah siapa? Abu Bakar. Ya. Walau kuntu, mana tadi? Nah. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan. Kalau seandainya aku boleh menjadikan dari umatku sebagai khalil, maka akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Saking utamanya siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah ini isyarat menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah manusia yang paling berhak untuk menjadi khalifah setelah Nabi wafat. Karena Abu Bakar demikian besar, Nabi mencintai Abu Bakar, demikian besar keutamaan Abu Bakar. Maka pernah Abu Bakar itu saat Nabi sakit, jemaah, pernah menjadi imam tuh. Menjadi imam itu ketika Nabi sakit adalah Umar. Kenapa? Abu Bakar, kenapa enggak Abu Bakar? Karena Abu Bakar itu suka enggak tahan kalau baca Quran, suka nangis, enggak tahan. Maka Umar yang maju. Begitu dengar suara Umar, Nabi di kamarnya, begitu dengar suara Umar, Nabi langsung marah. Kenapa Umar yang sholat? Suruh Abu Bakar sholat. Suruh Abu Bakar sholat, kata Nabi. Nabi tidak ridha. Seolah-olah Nabi tidak rela
kalau ada Abu Bakar tapi jadi imam orang lain. Maka Umar sejak itu apa katanya Umar? Demi Allah, aku tidak mau jadi pemimpin kalau di dalam rakyatnya ada namanya Abu Bakar. Yani ada orang Abu Bakar. Tidak mau. Jadi Umar sendiri ini tidak mau menjadi khalifah. Maka sahabat semuanya sepakat. Maka orang Syiah mengatakan kepemimpinan tidak layak bagi Abu Bakar adalah menyelisih ijma. Bahkan dikatakan Abu Bakar merampas Ali, merampas siapa? Umar merampas, Utsman merampas kekhalifan Ali yang lebih berhak. Ya. Terus, ala ketahuilah, wa inna man kana qablakum, sesungguhnya orang di antara sebelum kalian, kanu dahulu mereka pernah yattakhiduna menjadikan kubur anbiya'ihim, kubur nabi-nabi mereka, masajid sebagai masjid. Apa maksudnya ikhwan? Tolong dicermati hadis ini. Dahulu orang-orang sebelum Rasulullah, umat Islam sebelum Rasul dan umatnya, sebelum kita, adalah menjadikan kubur sebagai masjid. Ya? Apa maksudnya? Ai makanan lil ibadah. Maksudnya tempat untuk beribadah. Maka arti masjid itu dalam istilah ada 3 istilah. Ada masjid bima'nahul am, masjid dengan makna umum. Apa itu? Makanun lil ibadah, sawun lil muslim atau lil kafir. Masjid dengan makna umum itu tempat untuk ibadah baik orang Islam ataupun orang bukan Islam. Baik kita ataupun orang di luar kita. Itu masjid. Ini maknanya tempat ibadah, itu saja. Yang kedua, masjid bimanahul khas, masjid dengan makna khusus. Apa itu ikhwan? Yang dalam hadis Nabi, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan untukku masjid sebagai, atau bumi, bukan masjid, dijadikan untukku bumi sebagai masjid atau sebagai alat bersuci, bumi. Apa maksud masjid di situ? Bumi dijadikan masjid untuk Nabi. Apa maksudnya kawan? Makanun lis sujud, tempat untuk sujud. Ya, itu masjid dengan makna khusus. Jadi tempat sujud Nabi. Maka maksudnya di mana saja umat Islam dapat waktu sholat, dimanapun boleh sujud di situ. Yani boleh sholat di situ. Jelas? Tempat untuk sholat, tempat untuk sujud di mana saja, di kebun, di sawah, di mana saja. Kecuali apa? Kecuali al-ardu kulluha masjidun, sama hadis ini. Bumi Allah semuanya masjid, tempat sholat, tempat sujud, ilal hamam wal maqbarah, kecuali tempat mandi dan kuburan. Taib. Yang ketiga, al-masjid bima'nahul akhas, masjid dengan makna lebih khusus. Itu contoh firman Allah, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kalian campuri istri-istri kalian kalau kalian sedang beriktikaf di masjid-masjid. Ini makna yang mana, ikhwan? Apakah yang pertama atau mana yang kedua? Kalau mana yang pertama, maknanya berarti boleh iktikaf di gereja. Kalau masjid jadikan mana yang pertama. Kalau mana yang kedua berarti boleh iktikaf di hutan. Ya itu cuma. Mana yang kedua, masjid dengan mana umum, Bapak? Mana khusus? Masjid dengan mana khusus apa tadi? Tempat sholat dimanapun, di hutan termasuk. Taib. Berarti iktikaf boleh di hutan. Al-jawab, ternyata masjid yang makna ketiga, yaitu makna lebih khusus dari makna yang khusus. Itu apa maknanya di sini? Tempat sholat 5 waktu. Makanun li salawatil khams, tempat untuk sholat itu. Berarti i'tikaf itu sah di tempat yang untuk dilakukan sholat 5 waktu, walaupun bukan untuk Jumatan. Cuma nanti kalau mau Jumatan sedang i'tikaf harus keluar masjid. Boleh tidak keluar masjid untuk Jumatan? Boleh. Ini karena ada hajat-hajat manusiawi, hajat-hajat syar'i, boleh. Bahkan kalau yang i'tikaf nggak ada yang ngantri nasi makanan, boleh dia keluar beli makanan.
Kalau di masjid, di dalam masjid misalnya tidak ada toilet, tidak ada tempat mandi, boleh dia keluar masjid. Itu hajat-hajat manusiawi boleh. Yang tidak boleh adalah yang bukan merupakan hajat manusiawi. Contoh jenguk orang sakit. Contoh yang lain lagi apa? Mengantar jenazah. Contoh yang lain apa? Shopping. Lagi itikaf shopping jemaah. Ya. Boleh shopping tapi lewat Sofi di dalam masjid. Gimana? Boleh tak? Hah? Boleh. Piye toh Bu? Ya ndak boleh, tapi kalau terjadi jual belinya sah. Ini pendapat yang kuat. Ndak boleh, ya, karena di dalam masjid. Mana tadi? Taib ala fala tattakhidhu al-qubur masajid. Ketahuilah, maka jangan kalian menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah. Fa inni anhakum an dzalik, karena sungguhnya aku melarang kalian atas hal tersebut. Taib, tarajim yakni tarjamah, jama dari tarjamah, maksudnya biografi. Jundubun huwa Jundub bin Abdullah ibn Sufyan al-Bajali, sahabiyun masyhurun. Jundub dia adalah Jundub bin Abdullah namanya, bin Sufyan al-Bajali, sahabiyun masyhur, sahabat yang terkenal. Mata, meninggal ba'da as-sittin radhiyallahu anhu, meninggal setelah 60, yakni setelah tahun ke-60, bukan setelah 60 tahun maksudnya, ya jemaah, bukan ba'da sittin yakni ba'da 60 tahun, bukan, tapi setelah tahun ke-60, ini kurang lebih tahunnya 60 berapa gitu meninggal. Taib, radhiyallahu anhu. Lalu yang kedua siapa? Abu Bakrin. Huwa Abu Bakar Siddiq yang dimaksud dalam hadis Nabi ini. Kalau seandainya boleh kau jadikan di antara umatku sebagai khalil, latakhadtu Abu Bakrin, akan aku jadikan, latakhadtu Abu Bakrin khalilan, aku jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Abu Bakar ini nama aslinya Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr. Perhatikan ikhwan, kalau yang ini dibaca Amir, kalau yang pakai wawu, Umar pakai wawu, itu bacanya Amrun atau Amr. Kalau yang ini Amir, nah, ya, Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr, itu, atau tulisannya Amru bin Ka'ab at-Taimi, jadi dari Bani Taim. Khalifatu Rasulillah. Apa maksud khalifatu Rasulillah? Pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa afdhalu sahabati bil ijma', dan sahabat yang paling afdal secara ijma'. Mata sanata salasata asyra walahu salasatun wa sittuna sanatan radhiyallahu anhu. Meninggal tahun 13 dan beliau memiliki umur 63 tahun, seperti umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Tapi lebih muda Abu Bakar daripada Rasul kalau dilihat dari usia. Tapi khamsin ay khamsi layalin. Yang dimaksud dengan 5 di sini 5 hari atau 5 malam, 5 hari. Wakila, namun ada yang berpendapat kila. Kalau ada kata-kata kila, maknanya berarti beliau tidak setuju. Jadi namun ada orang yang berpendapat, namun ada ulama yang berpendapat, tapi beliau enggak setuju. Jadi kalau ada penulis mengatakan ai khamsi layalin wakila, maknanya berarti Syekh Fauzan memegang pendapat yang mana? Yang khamsi layalin. Namun wakila memang ada yang mengatakan khamsi sinin, yakni 5 tahun, ya. Jadi kalau ada ulama kalau mengatakan tafsir ayatnya adalah ini wakila, dan ada pula yang menafsirkan lain. Contoh misalnya Al-Imam Al-Bukhari mengatakan tentang kullu syai'in halikun illa wajha, ya, kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu binasa kecuali wajahnya Allah. Kata Imam Bukhari kata Imam Bukhari, ya, mulkahu, yakni maksud wajah Allah di sini mulkahu, kekuasaan Allah. Taib.
Lalu kata Imam Bukhari, wakila ma urida bihi wajh Allah. Ma urida bihi wajh Allah. Kata Imam Bukhari, dan ada yang berpendapat di antara ulama yang dimaksud dengan wajah Allah yakni apa? Yakni amalan yang diharapkan dengannya wajah Allah, yakni amalan yang ikhlas. Ini segala sesuatu binasa kecuali amalan yang ikhlas. Ini maksudnya pahala. Pertanyaannya, ikhwan, berarti Imam Bukhari mentakwil? Jemaah, Imam Bukhari mentakwil? Al-jawab na'am. Enggak masalah. Karena ulama ahli sunnah ketika mentakwil, yakni menafsirkan dengan sebuah kelaziman. Itu jemaah. Contoh, tangan Allah, kekuatan, kekuasaan atau nikmat itu tafsir dengan kelaziman. Enggak masalah asal tetapkan tangan hakikinya, asal tetapkan sifat hakikinya. Imam Bukhari menetapkan adanya wajah Allah. Imam Bukhari. Cuman kata para ulama, Imam Bukhari menafsirkan dengan kekuasaan Allah karena di situ siakul ayatnya demikian. Ini konteks susunan ayatnya demikian. Boleh tidak? Enggak masalah selama tetapkan apanya? Sifat yang pokoknya. Yang celaka itu kalau menafsirkan dengan tafsiran yang lain sambil mengingkari apanya? Mengingkari wajahnya. Kaum Asy'ariyah mengatakan tangan Allah adalah bukan tangan. Allah tidak punya tangan, tapi tangan maksudnya kekuatan. Nah, ini yang celaka. Jadi kalau mengatakan Allah punya tangan, tangan hakiki ya, di mana konsekuensinya Allah punya tangan adalah Allah punya kekuatan, gak masalah. Jadi tafsir syai' bilazimihi ma isbati al-asl fa tawdihun wa bayan, laysa tahrifan. Ini menafsirkan sesuatu dengan kelaziman, dengan menetapkan sifat pokoknya, maka itu adalah tafsir. Itu bukan tahrif. Namun tafsiru syai' bilazimihi ma'a inkari atau ma'a juhudil asl fa ta'tilun wa tahrifun. Namun menafsirkan sesuatu dengan mengingkari, mungkin nanti harusnya dimasukkan dalam kaidah asma sifat ini nanti. Itu bagus sekali kaidah itu. Menafsirkan sesuatu dengan kelaziman namun mengingkari sifat pokoknya, maka itu adalah ta'til, itu adalah tahrif, enggak boleh. Baik. Inni abra'u ay amtani'u wa ankara. Ini maksudnya perkataan inni abra'u, yani aku berlepas diri, ini maksudnya apa? Amtani', yani aku menolak, wa ankar, aku mengingkari maksudnya. Menolak, mengingkari apa? Adanya khalil selain Nabi yang disandarkan kepada Allah. Apa itu khalilan? Al-khalilu huwa al-mahbubu. Al-khalil yani yang dicintai, goyatal hub, dengan puncak kecintaan, awil mahabbah, atau puncak kecintaan. Ya sekarang ini bahasa Indonesia susah. Al-hubbi awil mahabbah, cinta atau kecintaan sebenarnya. Puncak cinta atau kecintaan. Nah, jadi ono atau itu. Puncak cinta atau kecintaan. Taib, ala ini harfus istiftah. Ala, ketahuilah. Ala ini disebut huruf pembuka. Kalau mau mengganti apa namanya, tema pembicaraan dengan ala, atau watanbih. Ya, watanbih. Tanbih itu adalah huruf tanbih. Tanbih itu apa? Peringatan atau memperingatkan. Ala, ketahuilah, yakni hati-hati, jangan. Itu ala. Man kana qablakum yakni al-yahuda wan nasara. Yang dimaksud oleh hadis siapa? Orang sebelum kalian, maksudnya menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid tempat ibadah. Maksud al-yahud wa nasara dengan nas hadis lain. Laknatullah 'alal yahud wa an-nasara. Laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani. Itu yang harus diboikot. Yahudi boikot dengan ajarannya yang suka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Itu yang harus diboikot. Walaupun tidak ragu juga bahwa memboikot produk-produk Yahudi juga lumayan. Mereka ada efeknya juga ya. Banyak ada perusahaan mereka yang juga kolap gitu ya. Baik. Ya kecuali antum yang tidak bisa, gimana lagi ikhwan? Produk Yahudi yang antum memang tidak bisa tinggalkan seperti HP, laptop atau yang lain yang memang antum perlu. Gimana lagi? Namun minimal lah kalau namanya makanan, kalau cuman makanan ya akhi,
Kalau cuma makanan chicken misalnya, kan ada yang lain. Chicken yang muslim juga banyak. Cuman mungkin kurang dikit rasanya. Tidak apa-apa ya, sabar. Banyak makanan yang lain. Pecel lele ya enak. Ya, banyak. Soto di ya enak. Baik. Yattakhiduna kubur anbiya'ihim masajida. Nah, menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masajid, jamak dari masjidun. Yani bis salati indaha. Bagaimana menjadikan sebagai tempat ibadah? Yani bis salati indaha wa ilaiha. Salat di kuburan atau menghadap ke kuburan, atau wa bina'il masajid, membangun tempat-tempat salat, wal qubbabi 'alaiha, atau membangun kubbah yang jamak dari kubbah. Taib. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna hadis secara global. Yatahaddatsu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menceritakan gitu ya. Qubaili wafatihi, sebelum Qubail ini qabla, namun qabla yang bermakna lebih dekat lagi, karena Qubail ini isim tasghir. Tasghir itu untuk menunjukkan kecil, menunjukkan sedikit. Contoh Umar, isim tasghirnya Umair. Ya. Sahal, Suhail, itu. Taib, Qubail, Hasan, Husain, itu ya. Jadi kalau antum punya anak dua, Hasan dan Husain, itu nanti yang betul Hasan itu harus kakaknya. Jangan dibalik, Husain kakaknya, Hasan adiknya. Kalau susunannya yang betul kan Husain itu menunjukkan tasghir, kecil, adiknya. Umar kakaknya, Umair adiknya, itu yang betul. Tapi sebenarnya tidak harus demikian, cuman kalau mau nyusun secara bahasa begitu. Taib. Karena bisa jadi antum ingin menamain anak yang pertama, ingin namanya Umair. Ya, terus anak lahir lagi laki-laki. Waduh, maunya Umar sih. Tapi kan sudah kadung Umair adiknya, kakaknya. Ya sudah apa-apa, gimana lagi? Ya Umar wes. Ya, taib. Sebelum wafatnya beliau, ila ummatihi, kepada umatnya. Menceritakan apa? Bihadisin muhim, dengan cerita, dengan perkataan yang muhim. Apa muhim? Yang penting. Fayukhbiru, lalu beliau mengkabarkan an makanatihi inda Allah. Lihat para ikhwan, Nabi mengkabarkan tentang makanatihi, kedudukan beliau di sisi Allah. Wa annaha balagat, bahwasanya beliau Rasulullah itu sampai a'la darajatil mahabbah, sampai kepada puncak, yakni kecintaan Allah yang paling tinggi, yakni dicintai oleh Allah yang paling tinggi. Kama nalaha Ibrahim, sebagaimana yang didapatkan pula oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Walidzalika, oleh karena itu beliau menafikan an yakuna lahu khalil ghairullah, ya, yakni meniadakan adanya khalil baginya selain Allah. La, maksud khalil itu para ikhwan, maksudnya menjadi khalilnya. Jadi Nabi menjadikan khalilnya beliau, ya. Itu yang benar. Jadi penjelasan saya tadi kurang tepat. Jadi bukan Nabi tidak mau menjadikan Abu Bakar sebagai khalilnya Allah, gitu ya. Paham maksudnya? Tapi Nabi tidak mau menjadikan Abu Bakar sebagai khalilnya Nabi. Tapi padahal Nabi mau, cuman karena Nabi nggak boleh sembarangan untuk menetapkan si A, si B khalilnya aku. Paham di sini maksudnya? Nah, ini sebagai ralat, ya. Jadi maksud dari Nabi tidak mau menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Khalil siapa maksudnya ini? Khalilnya Nabi. Nabi tidak mau mengangkat seseorang dari umatnya menjadi khalil aku. Paham? Bukan khalil Allah, bukan. Taib. Nah sekarang pertanyaannya, lalu bagaimana dengan ucapan Abu Hurairah? Ucapan Abu Hurairah yang mengatakan, Awsani khalili, Awsani khalili, kekasihku Rasulullah telah berwasiat kepadaku, kata Abu Hurairah. Itu an utir qabla an arqud, witir sebelum tidur, ya. Di antaranya apa maksudnya? Jadi ini kan yang menjadikan khalil itu siapa? Abu Hurairah kepada Nabi, gitu. Jadi Abu Hurairah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Tapi yang dimaksud di sini Nabi tidak mau menjadikan orang lain sebagai khalil. Kalau dalam hadis kan bukan Nabi yang menetapkan, tapi Abu Hurairah yang ngomong bahwa Nabi Muhammad adalah khalilku, kekasihku. Kalau Nabi memang demikian karena memiliki apa? Predikat itu gitu loh. Ya toh? Tapi Abu Bakar dijadikan khalil, mana dalilnya? Nabi enggak sembarangan. Tapi kalau Abu Hurairah ngomong kepada Nabi bahwa ya Rasul engkau adalah khalilku, apakah Nabi khalil bukan? Ya khalil, Nabi khalilullah, enggak masalah. Paham di sini maksudnya? Nah, jadi kalau Abu Hurairah ngomong begitu ya pantas karena memang Nabi khalilullah. Maka Abu Hurairah mengatakan Nabi adalah khalilku, aku mencintai Nabi. Tapi kalau Nabi Muhammad menjadikan Abu Bakar sebagai khalil dia, ini tidak berani karena tidak ada dasar atau tidak ada dalil dari Allah atau dalil petunjuk dari Allah SWT. Terus, li'anna qalbahum tala'a, karena bahwasanya hatinya Rasulullah, hati beliau itu imtala'a penuh min mahabbatihi, dari kecintaannya kepada Allah, wa ta'zimihi, pengagungannya kepada Allah, wa ma'rifatihi, dan pengenalannya beliau kepada Allah. Maka wajar beliau mendapatkan predikat khalilnya Allah. Sebagaimana berarti Rasul pun khalil Abu Hurairah kan gitu. Ya. Terus fala yatasi'u, maka beliau tidak memperluas predikat khalil ini li ahadin, kepada siapapun, walau kana lahu khalilun min khalqi minal khalqi, walaupun khalil itu dari kalangan makhluknya. Laka walau kana lahu khalilun, seandainya beliau memiliki atau mau menetapkan khalil minal khalqi, dari kalangan makhluknya, yakni dari kalangan makhluk, dari kalangan manusia, itu maksud al khalqi. Niscaya lakana, niscaya Abu Bakrin as-Siddiq, niscaya yang menjadi khalil beliau siapa? Abu Bakar. Wa huwa isyarah, dan ini adalah isyarat ila fadli Abi Bakrin wa istikhlafihi min ba'dihi. Ini adalah isyarat menunjukkan keutamaan Abu Bakar dan apa ikhwan? Istikhlafihi, keberhakan Abu Bakar sebagai khalifah min ba'dihi, setelah meninggalnya Rasulullah. Summa akhbara, kemudian beliau mengkabarkan an guluwil Yahudi wan Nasara, tentang ekstrimnya, berlebihannya, gulunya orang-orang Yahudi dan Nasrani tentang apa? Fi kuburi anbiya'ihim. Subhanallah ya, justru sekarang umat Islam banyak melakukan ini. Yani berlebihan dalam mengagungkan kuburan, memuliakan kuburan, wabil khusus tentu kuburan orang-orang saleh. Tidak ada kan yang memuliakan, mengagungkan kuburan orang tuanya sendiri, tidak ada. Jadi maksudnya yang dibangun megah seperti itu bukan kuburan bapaknya ibunya, bukan. Tapi memang orang soleh, karena meyakini kalau ibu bapaknya kan dia yakini biasa-biasa saja, orang biasa, maka kuburannya pun biasa saja. Tapi karena ini orang luar biasa, wali dan semisalnya, dibangun, dikasih kembang-kembang melati dan semisalnya, Anda melihat, dibungkus dengan kain kafan, ya, diciumi apanya, bahkan sampai ada yang minta, ya, kalau kita lihat di situs-situs orang-orang sufi, orang-orang kuburiyun, orang-orang sufi, demikian mereka mengagungkan kepada kuburan. Bahkan ada yang sampai berbohong, ini sekarang Rasul datang di sini, Habib Fulan sekarang ada di sini, ayo kalian minta apa? Ini Habib, ada videonya itu. Ya. Cuman bukan tugas kita untuk mereview-review video-video seperti itu. Itu tugasnya Harry Pras itu. Ya. Tugasnya Mas Harry Pras itu. Yang mereview video-video seperti itu. Taib. Terus hatta sayyaruha, ya, hatta sayyaruha, sehingga mereka merubahnya, menjadikannya kuburan tersebut muta'abbadatin, yang diibadahi atau tempat-tempat yang diibadahi, itu syirkiyatin, yang penuh dengan kesyirikan. Wa naha ummatahu, dan beliau melarang umatnya an yaf'alu misla fi'lihim, untuk melakukan seperti perbuatan Yahudi Nasrani. Jelas kawan, makanya dari sisi tasyabuhnya juga dosa. Karena kita dilarang bertasyabuh dengan Yahudi Nasrani. Kata Nabi, la tattabi'una sanana man kana qablakum, shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta la dakhulu jura dabbin la dakhaltumu. Qalu al yahud wa nasara, qala faman, ay faman ila haula.
Sungguh kalian akan benar-benar mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal sehasta bisahasta, hatta walaupun mereka masuk ke lubang biawak pun kalian akan mengikutinya. Para sahabat tanya Rasulullah, apakah Yahudi Nasrani? Kata Nabi, faman. Siapa lagi? Ai faman ilaha ula. Siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi ini larangan mengikuti Yahudi Nasrani dalam hal kehususan mereka. Jadi para jemaah, mengikuti kebiasaan yang dimaksud ini kebiasaan-kebiasaan yang menjadi ciri khas. Adapun kalau kebiasaan mereka yang bukan merupakan ciri khas mereka, itu sudah kita boleh mengikutinya. Seperti pakai celana bantolun, celana dia bantolun itu ya celana. Itu ke awalnya kan adalah kebiasaan orang kafir, tapi sekarang kan tidak lagi. Maka orang Islam boleh pakai celana, ya, pakai dasi juga boleh, pakai sendok, pakai garpu boleh. Tapi ketika antum pakai garpunya jangan disuapkan ke mulut sehingga dengan tangan apa? Nah, jadi makanya gantian sendok masuk, garpu juga masuk, gantian. Tangan kiri itu kalau makan meneng ya wes. Meneng saya. Jadi gantian sendoknya. Untuk apa Ustaz? Kan percuma nih ngono. Ya kan untuk colok pentol. Ya, kalau pakai sendok kan tidak enak colok ya. Gitu deh, ikhwan. Jadi boleh, bukan lagi suatu kekhususan orang kafir. Bahkan ikhwan, perbuatan Nabi itu kalau berkaitan dengan adat kaum, ya, maka yang sunnah itu kita bukan mengikuti perbuatan nabinya justru, tapi yang sunnah adalah kita mengikuti perbuatan kaum kita. Awas sekali lagi, perbuatan nabi yang melakukan karena sebab kaum, adat kaum, maka yang sunnah adalah bukan mengikuti nabi justru, tapi mengikuti kaum kita. Contoh pakaian, Nabi pakai udeng-udeng apa namanya ini? Sarban yang dililit al-imamah, ikhwan. Itu Nabi berpakaian mengikuti apa? Kaum Nam. Maka kita sekarang yang sunnah adalah justru pakai peci, bukan pakai imamah. Itu yang sunnah, karena yang sunnah adalah mengikuti kaum. Nabi pakai komis ya. Kalau komis itu seperti pakaian orang India, Pakistan gitu ya, laki-laki Muslim Pakistan seperti itu. Nah kita yang sunnah ya pakai pakaian kaum. Maka pakaian orang Saudi itu sesuai sunnah karena sesuai dengan orang Saudi, ikhwan. Yang sunnah pakai apa? Ya pakai pakai kutroh ini, yang pakai apa? Sorban yang di ini kan, karena itu kaumnya mereka orang Saudi. Tapi orang Sudan yang sunnah ya pakai imamah itu, dililit itu, karena dia orang Sudan. Antum orang Indonesia yang sunnah pakai apa? Pakai peci. Yang penting intinya itu menutup kepalanya, itu yang inti. Esensinya adalah menutup kepalanya, dan itu termasuk berhias. Dan disunahkan kita sholat berhias dengan pakai peci. Kalau orang Sudan pakai imamah, orang Saudi pakai kutroh atau syamagh, ya. Jadi pakaian Saudi itu sesuai sunnah bukan karena seperti nabinya, tapi karena sesuai dengan kaumnya. Ini kaum orang Saudi. Indonesia ya kaum Indonesia. Perempuan ya ndak ada kalau perempuan. Kaum apa? Ya kebaya, ya malah ketok kabeh nek pakai kebaya. Ya Pak, justru perempuan ini laki-laki maksudnya. Perempuan ndak ada istilah. Kalau perempuan tuh nggak ada model sebenarnya, Pak. Makanya ada mode apa namanya? Kontes mode berjilbab. Piye nek berjilbab orang mode? Jilbab itu justru untuk menutupi mode. Perempuan pakai mode-mode kan, pakai pernak-pernik. Nah, tutup dengan jilbab. Nanti buka kalau ketemu suaminya, ketemu mahramnya. Kalau keluar tutup. Jadi perempuan ini mau pakai kontes mode opo ndak ketok kabeh. Yang ada mungkin laki-laki kontes mode, laki-laki gamis bagaimana gitu ya. Nah, munasabatu iku jamnya bener lah itu. Hah? Bener lah. Oke, tadi dari tadi segitu aja. Betul dah? Bener ya? Atau lo pernah ikhwan, wallahi pernah anak lihat jam, ya, jam tuh ke angka 8. Kajian pagi anak. 8, oh masih jam 8. Ternyata jam setengah 10. Subhanallah. Makanya jamaah kau sudah gerak-gerak aja jemaah itu.
Tapi yang menang aja jamaahnya. Ternyata 9:30, jam 8 ternyata jamnya mati. Kajian pagi itu di Lumajang kalau tidak salah itu. Jangan sampai di sini anak kena tipu lagi seperti itu. Normal jamnya ya. Baik. Munasabatul hadis lil bab. Korelasi hadis terhadap bab. Anna fihi, bahwasanya dalam hadis ini ada nahya. Terdapat larangan an ittikhadil kubur, dari menjadikan kubur-kubur amkinatan lil ibadah, ya ikhwan, menjadi tempat untuk beribadah. Jadi tidak boleh ibadah di kuburan. Maka al aslu fima yuf'alu, perhatikan kaidahnya, antum catat kaidahnya. Al aslu fima yuf'alu fil maqabir at-tauqifu 'alal adillah. Hukum asal apa yang dilakukan di kuburan adalah berpedoman kepada dalil. Jadi kalau ada orang yang mengadakan ibadah di kuburan, apa itu yang ditanya dalil? Ya. Karena hukum asalnya harus berpedoman dalil. Yang melarang-larang jangan tanya dalil. Yang melarang baca Quran di kuburan jangan tanya dalil. Yang melarang sholat di kuburan jangan tanya dalil. Tapi yang sholat di kuburan itu yang harus mana dalilnya? Bahkan kita punya dalil larangan, tapi itu jangan dulu. Tapi justru yang harus datangkan dalil adalah yang ibadah tadi di kuburan. Jelas ya kawan? Karena hukum asal apa yang dilakukan di kuburan adalah dalil. Contoh ikhwan, ada orang yang sholat jenazah di kuburan, seperti kemarin Ustaz Duna Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, disolatkan oleh para ikhwah yang belum sempat menyolatkan karena saking membludaknya, menunjukkan betapa cintanya umat kepada Ustaz Yazid. Bahkan sampai anak terdengar, sampai anak haru lah ikhwan, sampai anak haru dengar ada video yang terekam. Itu yang ngomong itu ibu-ibu dan yakin dia awam. Dia nggak kenal siapa di Ustaz ya, itu siapa. Cuman begitu lihat jenazahnya Ustaz Yazid, apalagi jenazah Ustaz Yazid kan tidak dipakaikan apa ya, ditutup, dikembang-kembangin, tidak kan. Jadi normal seperti para ulama dulu kalau meninggal begitu di bawah. Itu orang ngomong, ini ulama besar, ini siapa? Ini ulama besar, ini banyak yang ngantarnya, banyak orangnya cinta sama ulama. Padahal ini yang ngomong tuh tidak kenal dia Ustaz siapa, tapi dia berbaik sangka demikian. Ini juga semoga menjadi tanda husnul khotimah beliau Ustaz Yazid rahimahullah. Yang mana orang banyak memuji dan bukan pura-pura muji, orang awam memuji sampai padahal tidak kenal. Mungkin ibu ini kalau dikatakan, "Bu, ini Wahabi," mungkin nggak jadi muji dia itu. Mungkin, tapi ibu ini nggak tahu, nggak kenal, cuman dia lihat bagaimana jenazah diantarkan, demikian cintanya yang antar jenazah, demikian yakni semangatnya gitu. Nah akhirnya ikhwan ada yang sholat di kuburan, sholat jenazah, ini sholat goib namanya, selama belum 1 bulan ya, para ulama membatasinya. Maka ini yang harus kita tanya dalil. Ente menyolatkan Ustaz Yazid rahimahullah, sekarang mana dalilnya? Kalau tidak bawakan dalil maka ini bid'ah, tidak boleh. Ternyata apa? Ada dalilnya. Itu Rasulullah SAW menyolatkan wanita yang membersihkan Masjid Nabawi, meninggal dikuburkan para sahabat, dan Nabi belum sempat. Dan karena Nabi memuliakan manusia dari segi amalan, menurut Nabi Muhammad SAW wanita yang membersihkan masjid ini, marbot masjid ini mulia di sisi Allah. Maka Nabi harus datang ke kuburannya. Nah boleh seperti itu, ada dasarnya, ada dalilnya. Ya. Jadi beribadah di kuburan hukum asalnya terlarang, sehingga ada dalilnya. Liannahu wasilatun, kenapa tidak boleh atau dilarang ibadah di kuburan? Karena wasilah ila syirki, wasilah atau sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Kama taf'alul yahudu wan nasara wa ghairuhum min ahlil bidah, sebagaimana dilakukan oleh orang Yahudi, orang Nasrani, dan selain mereka dari kalangan orang Islam. Ahli bidah, iya ahli bidah itu orang Islam. Antum ikhwan sudah ngaji sekarang, kalau ditanya apakah Yahudi Nasrani ahli bid'ah? Antum kalau jawab iya, berarti salah antum. Ngaji antum sampai mana? Jadi ahli bid'ah itu orang Islam, ikhwan. Maka kalau antum ditanya lagi nih, Yahudi dengan ahli bid'ah mana yang afdal? Nih antum ngomong Yahudi misalnya, keliru. Ya ahli bid'ah tetap si afdal. Karena ahli bidah itu belum tentu kafir. Ahli bidah itu juga satu kiblat dengan kita. Ahli bidah saudara kita. Tapi Yahudi saudara, antum saudara sama Yahudi. Yahudi bukan saudara sama sekali. Jelas ya. Jadi cuman beda lagi kalau ditanya Yahudi dengan ahli bidah ditinjau dari bahayanya bagi umat.
bahayanya bagi umat Islam. Mana yang paling bahaya? Ahli bidah lebih bahaya karena ahli bidah itu mengacak-acak agama dari dalam. Dan orang tidak tertipu dengan Yahudi. Bahkan ya ikhwan, pemabuk pun ikhwan, pemabuk itu kalau lihat Yahudi gerem dia. Yahudi tak bantai Yahudi. Pemabuk itu ikhwan. Tapi coba ahli bid'ah, dia cium tangan ahli bid'ah. Padahal bahaya mana? Bahaya ahli bid'ah. Ya, jadi harus pandai, harus cerdas dalam masalah merinci suatu hukum. Taib. Ya, kita baca sedikit fawaidnya ya. Mustafad minal hadis, apa yang kita bisa ambil faedah dari hadis? Awalan, an-nahyu an ittikhadil kubur amkinatan lil ibadah, larangan menjadikan kubur sebagai tempat beribadah, yusalla indaha, salat di kuburan, au ilaiha, atau menghadap kuburan, wa yubna 'alaiha masajidu, atau dibangun di atasnya masjid, au kubbabun, atau kubah-kubah, hadaran minal wuquf fi syirki, sebagai bentuk apa? Larangan di sini hadaran sebagai bentuk peringatan ya, minal wuquf, atas terjatuhnya fi syirki bisa berbedalik terhadap kesyirikan atas sebab hal itu. Sanian, yang kedua, saddud dara'i al-mufdiyah, menutup dara'i ya, saddud dara'i, menutup ad-dara'i, keburukan, al-mufdiyah, yang menghantarkan ila syirki, kepada kesyirikan. Atau dara'i itu menutup semua, dara'i itu jalan gitu ya, yang menghantarkan, dari'ah. Jadi menutup jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan. Salisan, isbatul mahabbah lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah penetapan sifat bagi Allah. Sifat apa tuh jemaah? Sifat al-mahabbah. Dan ingat, sifat Allah yang pertama kali diingkari oleh ahli bid'ah adalah dua sifat ya ikhwan. Yang pertama sifat kalam, yang kedua sifat mahabbah ini. Ya, baru akhirnya merembet kepada semua sifat. Siapa yang pertama kali mengingkari ini? Yang pertama kali mengingkari adalah Al-Ja'ad bin Dirham. Al-Ja'ad bin Dirham yang dia hidup di zaman tabi'in. Jadi kelompok sesat pengingkar sifat-sifat Allah itu zaman tabi'in. Adapun kalau pengingkar takdir di zaman akhir sahabat, yaitu Ma'bad al-Juhani di Basrah pada akhir zaman Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang dikafirkan oleh Ibnu Umar. Ya. Maka yang disebut dengan salaf itu bukan setiap orang yang hidup di generasi itu, bukan. Makanya ada salafus saleh. Karena Jaham bin Sofwan itu juga salaf, tapi salafu toleh istilahnya. Salaf yang sesat, hidup di zaman itu memang tapi sesat. Yang makanya kita maksud salafus saleh, para sahabat, tabi'in, tabi'in yang mengikuti ittiba kepada Nabi, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus sifat apa di sini? Isbatus al-mahabbah lillah subhanahu wa ta'ala ala ma yaliku bi jalalih. Penetapan sifat mahabbah bagi Allah yang yalik, yang layak sesuai dengan keagungan, kemuliaan. Bijalal itu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang tidak serupa kecintaan Allah dengan kecintaan makhluk. Ya, tidak serupa kecintaan Allah dengan cintanya makhluk. Makanya sebagian Asy'ariyah menetapkan cinta cuman tidak dari dua arah. Kalau kita ahli sunnah menetapkan cinta makhluk kepada Allah dan cinta Allah kepada makhluk. Tapi sebagian Asy'ari mengatakan, iya, makhluk mencintai Allah, tapi tidak dengan Allah. Jadi karena kalau Allah mencintai makhluk, maknanya Allah itu butuh kepada makhluk, kata mereka. Dan mereka kiaskan dengan cinta. Antum cinta istri, kenapa? Antum butuh sama istri. Antum cinta anak, antum butuh sama anak. Kalau Allah cinta makhluk, berarti Allah butuh sama makhluk. Lah itu kalau cinta makhluk ya akhi. Allah cintanya ma yaliku bijalalihi, yang sesuai dengan keagungan kemuliaan Allah. Taib. Rabi'an fadlu al-khalilaini, kemuliaan keutamaan dua orang khalilullah. Siapa dia? Muhammadun wa Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Khamisan, yang kelima, fadlu Abi Bakar as-Siddiq, keutamaan Abu Bakar as-Siddiq, wa annahu, dan as-Siddiq ini gelar yang paling mulia sekali, karena yang menggelari adalah Allah, yang menggelar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau Allah yang menggelarinya itu di dalam Al-Quran ketika Allah berfirman, wa jaa bisidqi wa saddaqa bihi. Wa jaa bisidqi, dan yang datang dengan membawa as-sidqu, itu membawa tauhid, membawa Islam. Siapa dia? Nabi Muhammad. Wa saddaqa bihi, dan yang membenarkan tauhid tersebut. Siapa yang maksud? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi ayat itu berkaitan tentang Abu Bakar, wa saddaqa bihi, dan yang membenarkan Rasulullah. Wa nahu, dan bahwasanya as-siddiq adalah afdalul ummah, jadi Abu Bakar afdalul ummah ala al-itlaq, seutama-utama umat secara mutlak. Perhatikan ikhwan, makna secara mutlak ya. Jadi bukan makna secara khusus, tapi secara mutlak. Karena kalau di poin tertentu bisa saja Ali lebih afdal dari Abu Bakar, tapi di poin tertentu. Tapi kalau secara umum gak ada yang mengalahkan Abu Bakar. Ali gak ada, jauh Ali lewat. Abu Bakar yang paling afdal secara mutlak, tapi di poin tertentu Ali bisa lebih afdal dari Abu Bakar. Mungkin Umar juga bisa lebih afdal dari Abu Bakar di poin tertentu, tapi di poin tertentu, ikhwan. Tapi secara mutlak, nah ini maksud mutlak, secara umum ya ini lebih afdal. Annahu dalilun ala khilafati Abu Bakar as-Siddiq. Dan juga faedah dari hadis yang ke-6 bahwa hadis ini merupakan dalil atas kekhalifahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum, karena Nabi SAW mengutamakan Abu Bakar dibanding sahabat-sahabat yang lain. Apalagi ciri-ciri yang lain, ikhwan ya, Abu Bakar disuruh jadi imam oleh Nabi saat Nabi sakit. Lah masa Nabi mempercayakan Abu Bakar untuk mengimami sholat dalam urusan akhirat, sementara Nabi tidak percaya Abu Bakar dalam urusan dunia? Maka tentu lebih percaya lagi. Hanya saja memang tidak dibuat oleh Nabi wasiat dan semisalnya. Kenapa ikhwan? Ya ada hikmah tentunya, supaya jangan sampai nanti umat justru kalau dibuatkan wasiat seolah-olah nanti akan menjadi rebutan dan semisalnya. Justru juga Nabi telah mengisyaratkan dari dalil-dalil bahwa yang layak menjadi pemimpin setelah Nabi adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Taib, naktabi hadzal qadar. Cukup sampai sini insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.